بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومن والاه. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman, azani Allah iyakum. Para ikhwan akhwat rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya yang amat banyak kepada kita sekalian, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan atau nikmat akhlakul karimah. Sehingga mudah-mudahan dengan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, menjadikan hidup kita ini kehidupan yang selamat sentosa di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan atas Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para ikhwan, akhwat, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada siang hari ini kita melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah hari ini kita akan masuki bab atau pasal ya, tentang kewajiban tunduk pada hukum Allah Subhanahu wa taala. Bab ini diawali dengan beberapa ayat Al-Qur'an yang dinukil oleh muallifnya atau penulis kitab ini. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Surah An-Nisa ayat yang ke-65, yang artinya fala wa rabbika, tidak demikian ya, Tuhanmu ya menyatakan mereka belum sempurna beriman atau tidak beriman, sehingga bertahkim
atau berhukum atau menjadikan hakim padamu, yaitu pada Nabi Muhammad SAW, dalam segala perselisihan mereka itu. Kemudian mereka tidak merasa berat dalam hati mereka di dalam menerima hukum atau putusanmu. Akhir ayat, wa yusallimu taslima, dan mereka itu menyerahkan diri dalam Islam, menyerahkan diri sesuai dengan putusanmu itu taslima, dengan serah diri secara bulat-bulat. Itu para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Sedikit terkait dengan ayat Allah SWT ini, para ikhwan dan akhwat. Sudah seharusnya, semestinya orang-orang yang beriman itu merasa rela, merasa ridho dengan keputusan Rasulullah SAW, yang tentunya itu adalah bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nilai iman orang-orang beriman itu diakui di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila tidak ridho orang-orang beriman dengan keputusan Rasulullah SAW, maka ini pertanda bahwa telah terjadi krisis keimanan. Para ikhwan sekalian, dulu orang-orang ahli kitab, karena mereka tidak sempurna di dalam mempelajari isi kitab yang diturunkan Allah pada Rasul Allah yang diutus di tengah mereka, mereka yang hidup pada masa Rasulullah SAW protes terhadap penerapan hukum rajam bagi laki-laki dan perempuan yang melaksanakan zina ghairu muhsan, orang yang sudah berkeluarga berzina, di kalangan orang-orang yang ahli kitab yang sudah masuk Islam tentunya. Maka protes mereka itu ya sebenarnya bertentangan dengan isi kitab Allah yang telah turun sebelum Al-Quran. Ternyata setelah mereka periksa di dalam kitab yang diturunkan Allah SWT, ternyata benar ada hukum rajam itu bagi orang-orang yang melakukan zina, bagi ghairu muhsan, artinya bagi yang tidak gadis ataupun tidak perjaka lagi, orang yang sudah menikah itu. Jadi mereka tidak ridho dengan keputusan hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ini salah satu sebab yang kita baca dalam tafsir turunnya ayat Allah SWT surah An-Nisa ayat 65 ini. Kemudian ayat berikutnya terdapat dalam surah An-Nur ayat 51. Wa qala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama kana qaulul mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya hanyalah perkataan ya orang-orang yang beriman atau sambutan dari orang-orang beriman, idza du'u ilallahi wa rasulih, apabila diajak mereka kembali kepada Allah dan Rasulnya, dengan kata lain kembali kepada tuntunan Al-Quran dan sunnah Rasulnya, liyahkuma bainahum,
untuk menghukumi antara mereka, untuk menetapkan keputusan hukum di antara mereka. Ayaqulu sami'na wa ata'na. Tiada lain yang mereka ucapkan, yaitu mereka selalu berkata, ya, sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan atau keberuntungan. Jadi dari ayat ini para ikhwan dan akhwat rahimakumullah sangat berbeda, ya, antara karakteristik dari orang-orang yang beriman itu dengan orang-orang yang ahli kitab. Sebagian tentunya dari ahli kitab itu apabila mendapatkan panggilan dalam menertibkan pelaksanaan syariat dari Allah dan sunnah dari Rasulnya, mereka itu mengatakan sami'na wa asaina, kami mendengar namun kami tidak mampu atau tidak sanggup untuk melaksanakannya. Maka hal ini mari kita ikuti di dalam hadis Rasulullah SAW berikutnya ini. Mari silakan dari sana Pak, baca dulu biar lebih tajam nanti ini ya, ini ya bahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala lamma nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi ila akhirih ila ayat Al-ayah. Astagfirullah ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma baraku ala rukabi faqalu ay Rasulullah kullifna min a'mali ma nutiqu as-salata as-siyam wal jihad was sadaqah wa qad unzilat alaihi hadhihi al-ayat wa la nutiquha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum sami'na wa 'asayna bal qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Falamma qatara ahal qawm wa dhallat biha alsinatuhum fa'anzalallahu fi ithriha amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Falamma fa'alu dzalika nasakhaha Allahu ta'ala fa anzalallahu 'azza wa jalla la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana qala na'am rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina qala na'am rabbana wa la tuhammilna
فانصرنا على القوم الكافرين قال نعم رواه Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima ayat la lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tu'minu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum billah, kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu mengungkapkan apa yang ada di dalam hatimu atau menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatan itu. Para sahabat Rasulullah SAW merasa berat dengan kandungan ayat tersebut. Kemudian mereka menemui Rasulullah SAW sambil berjongkok dan berkata, wahai Rasulullah, kami dapat melakukan amal-amal perbuatan yang dibebankan kepada kami dengan sekuat tenaga, yaitu sholat, jihad, berpuasa, dan bersedekah. Tetapi mengenai kandungan ayat ini, kami merasa tidak mampu untuk melaksanakannya. Beliau bersabda, apakah kamu akan berkata seperti yang dikatakan oleh para ahli kitab sebelummu? Mereka mengatakan, kami mendengar dan kami melanggarnya. Janganlah seperti mereka, tetapi katakanlah, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami mendengar dan kami mentaatinya. Ampunilah kami, wahai Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Ketika ayat tersebut dibaca dan lidah mereka merasa ringan untuk membacanya, kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat selanjutnya, Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasulullah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seorang dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami mendengarkan dan kami mentaati. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Ketika mereka telah melakukan kandungan ayat tersebut, kemudian Allah Ta'ala memansuhkan dengan ayat selanjutnya, yaitu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Dia menjawab, ya Rabbana wala tu'ammir alaina islam kama hamaltahu ala alladziina min qablina wala tahmil alaina. Wala, yang pertama la tahmil alaina. Rabbana wala Tahmil alaina islam kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Dia menjawab, ya Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak sanggup memikulnya. Dijawab, ya wa'fu 'anna waghfir lana
warhamna anta maulana fansurna 'ala qawmil kafirin. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Ya, hadis riwayat Muslim. Terima kasih Pak Amin. Hadis pertama di dalam bab ini, dan ini salah satunya hadis yang dinukil ya, yang dicantumkan oleh muallifnya di dalam bab ini ya. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, ini terkait ketika turun kepada Rasulullah SAW ayat 284 dari surah Al-Baqarah ya. Ayat-ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Dan seterusnya ayat, maka tertulis al-ayat. Tentu ayat ini sudah kita sama-sama menghafal ya. Sudah rata-rata dihafal ya. Yang tentu menjadi berat bagi para sahabat mendengar ini, karena mereka sangat faham dengan apa yang dikandung di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut ya. Karena kalimatnya perlu digarisbawahi oleh kita, kepunyaan Allah apa yang di langit dan di bumi. Dan kalau kalian ya, menyembunyikan menyatakan apa yang ada dalam dirimu, apakah berupa perkataan ataukah perbuatan, bahkan yang ada dalam benak pikiran manusia, fi anfusikum au tukhfuhu, atau kalian semuanya menyembunyikan semua itu, yuhasibkum bihillah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghisab kalian ya di sisi Allah kelak nanti di akhirat tentunya. Ini sampai selanjutnya ayat ya. Ishtadda dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, terasa sangat berat bagi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Thumma baraku ala rakabi faqalu, kemudian para sahabat ini datang sambil jongkok di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, ayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullifna minal a'mali ma nutiku, kami dibebankan menurut sanggupan kami itu beberapa amal ya, kami sanggup, seperti as-salat salat, al-jihad jihad, was-siyam juga puasa kami sanggup, was-sadaqah demikian juga sedekah ya. Wa qad unzilat alaika hadhil ayah, sementara telah diturunkan kepada engkau ya Rasulullah ayat ini, wala nutikuha, sementara kemampuan kami tidak ada untuk ini gitu. Kami tidak sanggup kalau harus menerapkan sebagaimana ayat ini, seperti itu maksudnya. Qala Rasulullah SAW, maka bersabda Rasulullah SAW, aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum, apakah kalian juga mau berucap atau berkata atau menjawab ya akan panggilan Allah sebagaimana yang pernah diucapkan oleh dua ahli kitab sebelumnya, yaitu orang Yahudi dan Nasrani. Bagaimana mereka itu mensikapi ayat Allah Subhanahu wa taala?
Sami'na wa asaina. Mereka selalu mengatakan kami mendengar, tapi kami tidak mau melaksanakan. Atau seperti yang dirasakan oleh sahabat tadi, tidak mampu ini kami melaksanakan ini, tidak sanggup. Macam-macam lah alasan orang-orang Yahudi Nasrani. Bal, akan tapi bagi kalian, qulu, harus mengatakan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami mendengar dan kami taati. Ghufranaka rabbana, mohon ampun ya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabb kami, kepada Engkau wahai Rabb kami Allah Subhanahu wa taala, wa ilaikal masir, dan kepada mula al-masir, tempat kami kembali. Jadi ini seharusnya yang diarahkan oleh Nabi Muhammad SAW pada para sahabat, semestinya seperti itu. Sebagaimana tadi pada ayat Allah yang terdapat juga dalam surah An-Nur ayat 51 tadi, bahwa dengan kalimat sami'na wa ata'na. Falamma iqtara'aha al-qawmu wa dhallat biha alsinatuhum anzalallahu ta'ala fi ithriha amana ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Jadi ketika mereka itu para sahabat menyatakan seperti itu, maka Allah SWT menurunkan ayat berikutnya pada surah Al-Baqarah itu ya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi. Mana tadi? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Telah beriman akan ar-rasul ya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bima unzila ilaihi, terhadap apa yang telah diturunkan kepadanya, min rabbih, kepada dari Rabbnya Allah Subhanahu wa taala, wal mu'minun, demikian juga orang beriman. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Semuanya mereka beriman kepada Allah, beriman pada malaikat-malaikatnya, dan beriman pada kitab-kitabnya, dan beriman pada rasul-rasulnya, rasul Allah Subhanahu wa taala. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Tidak kami beda-bedakan antara seorang dari yang lain dari rasulnya, dari rasul Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu sami'na wa ata'na, dan mereka itu berkata sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taati. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, sama seperti depan tadi, itu yang semestinya diucapkan. Ghufranaka, semoga Engkau ya Allah ya, atau kami mohon ampunanmu wahai Rabb kami, wa ilaikal masir, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Falamma fa'alu dzalika maka setelah mereka melakukan hal yang demikian itu, nasakhallahu ta'ala, maka Allah menasahkan ayat Allah SWT sebelumnya. Ya, bukan menghilangkan ayatnya, melainkan beban yang difikirkan oleh mereka itu, yang semula mereka mengira kalau sudah semua seperti itu dicatat semua, berarti akan repot sekali kita ini, tidak akan sanggup melaksanakan. Ya, kan seperti itu. Fa anzalallahu azza wa jalla, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Allah berikutnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
tidak dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang diri ya illa wus'aha, melainkan menurut kemampuan, kesanggupan dari diri itu. Ya, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Baginya pahala dari apa yang dia lakukan, dan juga sebaliknya dia mendapatkan ganjaran hal-hal yang buruk yang dia lakukan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, doa berikutnya, la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Janganlah engkau menghukum kami bila kami lupa, ya, atau kami melakukan dosa yang secara tidak sengaja, gitu ya, khata, ya, kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja. Qala na'am, maka berfirman Allah, na'am, ya. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Qala na'am. Wahai Rabb kami, janganlah engkau bebankan kewajiban atas kami ini sebagaimana beratnya yang telah ditimpakan kepada orang-orang yang sebelum kami. Qala na'am. Maka firman Allah, na'am. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Amin. Ya Allah, atau wahai Rabb kami, ya, janganlah menanggungkan kepada kami, ya, hal-hal yang di luar kemampuan kami. Ma la taqata lana. Jangan bebankan pada kami yang di luar daripada kesanggupan kami untuk menanggung. Bihi, dengannya. Qala na'am. Wa'fu anna, maafkan kami. Waghfir lana, ampunlah kami. Warhamna, dan rahmati atau sayangi kami. Anta maulana, engkaulah sebagai pelindung kami. Faghfir lana, anta maulana, fansurna 'alal qaumil kafirin. Dan tolonglah kami atau lindungilah kami, ya, terhadap kaum yang kafir. Jawabnya qala na'am. Nah, seperti itulah para ikhwan dan akhwat sekalian. Terkait dengan ini, apakah ada hal yang ditanyakan? Silakan. Habis ini perintah Allah itu pokoknya harus sambil. Nah, kemudian di situ ada sifat Allah yaitu Maha Ghafur, jadi Maha Pemberi Maaf. Sebutnya artinya Allah kan ada sifat-sifat Asmaul Husna itu. Jadi pokoknya perintah Allah laksanakan, karena ada keterkaitan dengan sisi kemanusiaan kita, ada pokok manusia. Di situ juga ada sifat Allah yang maha memaafkan itu, atau sehingga pokoknya sampai nawatnya dulu. Yang penting nanti Allah memberi kemampuan untuk sesuai kemampuannya. Ya. Saya minum dulu. Bismillah. Jadi itu betul. Terhadap hukum-hukum Allah, perintah dan larangannya tidak boleh kita tolak, tidak boleh kita sanggah. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan syariatnya, kita wajib sami'na wa ata'na. Menjauhi larangan-larangan Allah, kita juga wajib untuk menjawabnya dengan sami'na wa ata'na. Adapun ketidaksanggupan kita dalam menguasai hawa nafsu dan keinginan kita, itu disitulah celahnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima pendekatan diri dari hambanya, taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala dengan memohon ampunannya, memohon pemaafannya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena
secara nafsu manusia, sebagaimana juga di dalam Al-Quran surat Yusuf itu ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Ayat ini terkait dengan pernyataan Nabi Yusuf ya. Ketika mendapatkan godaan yang antara nafsu dengan keimanan pada saat itu saling berhadapan, katakanlah. Secara naluri kemanusiaan, nafsunya tentu sebagaimana pernyataan itu ya, bahwa aku tidak akan sanggup untuk menguasai nafsuku. Wa ma ubarri'u nafsi. Karena apa? Innan nafsa la'ammaratun bisu. Karena sesungguhnya an-nafsa, nafsu manusia ini, jiwa manusia ini, la'ammaratun bisu. Benar-benar senantiasa memerintahkan untuk berbuat yang buruk, as-su. Illa ma rahima rabbi. Kecuali nafsu yang mendapatkan rahmat dari Tuhanku. Inna rabbi ghafurur rahim. Karena sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi pada hakikatnya kewajiban ya, perintah dan larangan dari Allah SWT tetap berlaku terus-menerus. Persoalan manusia menurut kadar kemampuannya itu adalah bukan berarti lantas manusia meringankan syariat ya. Oh ya, saya mampunya cuma segini nih, nah gitu, saya ikuti aja menurut ini saya lah, kemauan saya. Salah. Kalau mampunya disuruh nenteng atau membawa barang 50 kg, dia hanya mampu 40, ya 40 itu. Tapi tetap prinsipnya menenteng ataupun membawa barang yang diperintah. Tapi jangan dia punya mampu 50, tapi dia bilang saya nggak mampu 50 ini, mampunya cuma 35 atau 40. Nah ini namanya tidak ada usaha sungguh-sungguh. Jadi harus sungguh-sungguh ya di dalam melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, ini maksudnya. Taatan pada Allah dan ketaatan pada Rasulnya. Jadi harus diawali dengan sungguh-sungguh. Jadi ketaatan itu mastata'tum, menurut kemampuan kalian. Jadi menurut kemampuan kita, menurut sanggupan. Jadi bukan kemauan, bukan semau kita. Jadi kalau mengikuti kemauan, ya berarti ya tidak kuat akan aturan itu. Jadi ikuti menurut apa yang diarahkan oleh Allah SWT dan Rasulnya, itu mastata'tum, menurut kemampuan. Gitu, Pak. Kalaupun nanti terjadi khilaf, terjadi kekeliruan, kesalahan, tetap kita mohon ampunan dari Allah SWT dan mohon maaf dari Allah SWT dan mohon keridhaan dari Allah SWT tentunya. Baik, ini para ikhwan hamba Allah rahimakumullah. Sekir, ya silakan. Jadi syamina bukan asyailah, syamina wa ata'na. Betul, ya. Jadi bukan sami'na wa asaina seperti orang-orang ahli kitab terdahulu, ya. Ya. Ahlul kitabain tadi katanya kan. Siapa mereka ahli kitab? Yaitu orang-orang yang mengatakan dirinya Yahudi dan Nasrani. Sebenarnya mereka itu orang-orang yang diberikan Allah agama yang lurus, agama yang hanif, al-Islam ini. Tapi karena mereka mengikuti kemauan dia,
hawa nafsunya semata, maka serta-merta mereka menolak dengan mengatakan sami'na wa asaina. Kami mendengar tapi kami tidak mau melaksanakannya. Nah itu. Ya, sami'na wa asaina. Sebab apa? Wa usribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Jadi sudah tertanam di dalam hati sanubari mereka ahli kitab itu kecintaan kepada penyembahan berhala berupa al-ijl, karena kekafiran itu tadi. Al-ijl itu adalah patung anak sapi yang sengaja dibuat pada saat itu ketika ditinggal oleh Nabi Musa. Umat Nabi Musa yang diamanatkan untuk mengembalanya saat itu, yaitu Nabi Harun, karena Nabi Musa diperintah Allah SWT untuk menerima wahyu di Bukit Sinai atau Tur Sina, maka merajalelalah orang-orang yang selama ini menyimpan ya dalam hatinya keinginan untuk membuat patung berhala itu, para ikhwan akhwat. Tokoh itu bernama Samiri yang ngompor-ngompori masyarakat umat. Jangan kalian mau manut aja sama Musa, kita kan harus hargai juga ini leluhur kita, nenek moyang kita, yang mereka itu biasa kalau beribadah harus ada wujud sebagai perlambang dari yang kita sembah. Bener juga nih masyarakat, mumpung nggak ada yang bantah ini, lanjut terus diviralkan oleh Samiri. Akhirnya dalam beberapa hari sudah terbujuk semua. Lalu Nabi Harun apa tidak berbuat, namun ibaratnya dikeroyok oleh mereka, mau dibunuh Nabi Harun kalau berani menyanggah kemauan daripada Samiri. Akhirnya jadilah patung anak sapi al-ijl tadi itu terbuat dari emas, dibikin ada ya semacam lubang-lubang lidah, lalu mengeluarkan suara seperti anak sapi. Jadi ini adalah salah satu daripada bentuk kemusyrikan yang akan terus-menerus dilakukan oleh sebagian manusia sebagai wujud keingkaran pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna daripada usyri fi qulubihimul ajla bi kufrihim itu akan selalu bagi orang-orang musyrikin apa istilahnya turun temurun diingatkan kepada anak cucu mereka. Ini harus dijaga ini warisan leluhur kita ini. Ya. Jadi kalau ada benda pusaka ini harus dirawat ini. Sebab ini ada penunggunya di dalam nih. Apa berupa keris pusaka? Ya. Ada khodamnya. Ada khodamnya. Khodam itu artinya pembantu sebenarnya. Ya. Jadi pembantu manusia berupa bangsa jin. Ada dalam batu permata ini. Nauzubillah min dzalik. Ada dalam keris pusaka ini atau benda-benda yang lain. Nah ini, jadi mereka mewarisi kalimat itu secara turun-temurun. Nah, sampai sekarang ini kita dengarkan masih banyak seperti itu. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan di kalangan kita yang sudah ta'lim, yang sudah ngaji, sudah semua itu sudah sirna, bersih. Ya, di kalangan masyarakat kita hal-hal yang terkait dengan
yang sifatnya apa orang bilang mistik dan lain sebagainya itu masih merajalela. Ya, animisme, dinamisme itu. Sebab dibisikkan atau diturunkan secara turun temurun, diwasiatkan turun temurun, jaga, pelihara, ini warisan nenek moyang, warisan leluhur, nggak boleh lepas. Nah, agama tetap katanya, tapi ini melestarikan ajaran leluhur ini merupakan keharusan bagi kita. Itu ya, itulah yang dikatakan orang, ini harus kita hargai kearifan lokal. Padahal bagaimana perjuangan Rasulullah SAW, para sahabat, orang-orang soleh terdahulu mendobrak akan kebiasaan-kebiasaan leluhur yang tidak punya dasar daripada sultan dari Allah SWT. Tidak ada. La huda wa la kitabim munir. Tidak ada petunjuk yang benar dan tidak ada kitab yang menerangkannya seperti itu. Tapi hanya dilestarikan berdasarkan kalimat tadi itu, kearifan lokal. Ini pun diwaspadai oleh kita. Siapa yang lebih arif, yang lebih bijaksana daripada Allah Subhanahu wa taala, pemilik syariat Islam ini? Jadi jangan manusia merasa melampaui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu termasuk di dalam ranah kesombongan. Dulu Qarun karena sombong, ya, ketika mendapatkan harta dari Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mau ibadah kepada Allah, lalu Allah tenggelamkan dia ke dalam tanah bersama harta bendanya. Dari segi orang kaya itu. Dari segi orang yang berkuasa, dulu Namrud bagaimana kurang kuasa dia. Nabi Ibrahim alaihissalam datang membawa ajaran yang hanif, yang lurus, al-Islam. Mereka diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan sesembahan berhala, tapi dibantah, mulai dari rajanya hingga rakyat jelatanya. Tapi akhirnya apa? Fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Maka perhatikan bagaimana akhir akibat yang dirasakan oleh orang-orang yang mendustakan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Apa akhirnya? Raja yang mengaku sangat berkuasa oleh Allah tinggal diutus satu makhluk kecil, lalat, masuk dalam hidung dia dan tidak keluar lagi itu lalat. Akhirnya Namrud membanting-banting kepalanya dan dia mati secara dihinakan Allah SWT. Nggak pakai mortir, nggak pakai peluru, tidak pakai pedang, tidak pakai pasukan berkuda untuk melawan raja sombong itu. Cukup dengan bala tentara kecil yang kelihatannya sangat lemah, tetapi bagi Allah SWT itu urusan yang sangat mudah untuk menghadapi tirani yang berkuasa itu. Begitu pula dengan Fir'aun yang sudah sama-sama viral kita baca di Al-Quran. Bagaimana sampai dia karena tidak mau menerima apa yang didakwakan oleh Nabi Musa padanya, memerintahkan menteri segala urusan dia, ya, menteri yang kepercayaan dia yang bernama Haman. Hai Haman, bangunkan saya menara yang tinggi. Saya pengen lihat bohong kayak yang Musa ini. Katanya ada Tuhan yang bernama Allah. Bukankah saya ini Tuhan bagi kalian semua? Saya pengen lihat Allah yang dikatakan Musa. Akhirnya oleh Haman yang arsitektur dibangunkan sesuai permintaan raja. Begitu dia sudah naik ke atas berapa tingkat yang dia perlukan itu, dia tidak melihat Allah. Dia turun lagi, dia sampaikan, Haman, ternyata
Saya sudah lihat dia di atas. Allah itu tidak ada kata Fir'aun, kata raja saat itu. Namanya siapa itu? Raja apa tuh? Ramses ya. Ramses 7 apa berapa itu ya? Ya, Ramses. Jadi akhirnya Allah SWT ya, fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Maka perhatikan bagaimana akibat yang diderita, dialami oleh orang-orang yang mendustakan akan agama Allah SWT. Maka mereka membuat makar dengan mengejar Nabi Musa dan umatnya yang akan menyeberangi lautan, ya, Laut Merah ya pada saat itu ya, para ikhwan akhwat. Mereka pun ikut nyusul. Ya, lihat ini sudah terpojok nih Musa sama pengikutnya ini, mati sudah mereka ini urusannya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka bikin makar, ingin bunuh Nabi Musa dan pengikut. Allah pun membuat tipu daya buat mereka itu. Ketahuilah bahwasanya Allah khairul makirin, sebaik-baik pembuat balasan bagi tipu daya mereka. Jadi apa yang terjadi? Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya, terjepit oleh lautan yang sudah semula terbelah untuk memediai perjalanan penyeberangan Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya. Setelah berada di seberang, kembali Allah perintahkan idrib bi'asakal bahar, sebagaimana di awal, idrib bi'asakal bahar, pukul dengan tongkatmu lautan, terbelah laut, menyeberang Musa dan pengikutnya. Begitu sampai di seberang, posisi Fir'aun dan bala tentara berada di tengah-tengah laut. Idrib bi'asakal bahr, pukul lagi laut itu dengan tongkat, maka nutup lagi itu lautan yang tadi terbelah. Sangat mudah bagi Allah. Apa yang terjadi? Mati tenggelam mereka dalam keadaan yang dihinakan Allah SWT. Jadi demikianlah para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Berarti orang banyak perumpamaannya, orang-orang yang terdahulu, masih orang-orang sekarang masih percaya ya kata gitu aja, macam muslim gitu. Iya. Kenapa sih orang begitu? Orang contoh di Quran kan udah ada, masih tidak percaya sama Quran apa bagaimana? Ya itulah. Banyak perumpamaan. Jadi Allah SWT mengulang-ulang perumpamaan di dalam Al-Quran supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang yang menginginkan kehidupan yang selamat di dunia ini dan selamat pula di akhirat. Tapi bagi orang yang tidak memiliki kehidupan keselamatan di dunia ini dengan syariat yang benar, mereka merasakan berat mengikuti jalan yang lurus ini. Sementara mereka menganggap ringan jalan yang dibuat oleh setan, padahal itu sesungguhnya berat, sulit, repot, ya kan? Repot. Hal-hal yang sesungguhnya tidak perlu repot dibikin repot. Nah, itulah sesat itu. Sementara yang mudah dianggap berat. Subhanallah. Seperti itu kan. Nah itu. Ya. Mencuasi syariat dengan cara misalkan saya nggak mau zakat kambing 30 ekor, jadi setelah 1 tahun saya jual 1 dengan menghindari zakat tersebut, begitu zakat. Ya. Yang kedua, saya juga buat jelas soal seandainya orang tua itu kaya raya mempunyai anak, dia membagikan semua hartanya dengan cara hibah supaya menghindari nanti warisan. Itu gimana? Ya.
Yang pertama terkait dengan menculasi ya, akan hukum Allah, ketentuan Allah, seperti berzakat pada ternak ya. Pada setiap 40 ekor keluarkan satu, kan gitu ya hadisnya. Supaya tidak dapat 40 ekor, jual dulu satu ya, jual dulu satu. Dipikir oleh dia kalau sudah dijual satu berarti bebas, karena tinggal 39. Nah ini culas namanya, curang ya. Dikiranya Allah tidak tahu. Inilah cara-cara kemunafikan itu sudah tumbuh di hatinya. Semestinya dia meskipun kurang satu, kalau orang beriman dia akan mengatakan meski kurang satu, saya ingin mengeluarkan zakatnya, saya tetap berazam untuk mengeluarkan zakat karena ini sudah haul. Bahkan dia berduka, bersedih hati sungguhnya kalau waduh ini kemarin mati satu itu tinggal 39, tapi tidak apa-apa, tapi kita keluarkan. Inilah hati orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau punya kontrakan 40 rumah itu harus satu kontrakan rumah. Kalau rumah berapa kontrakan, 40 pintu atau 50 pintu, tidak direken itunya. Tapi yang dihitung, direken itu uang kontrakannya. Karena kita masuk di dalam ranah bisnis, tijarah itu, dalam ranah tijarah itu. Satu kontrakan 1 juta kali 40 pintu atau 50 apa 30 katakanlah 30 juta dalam sebulan itu. Kalau setahun 3 kali 12 berarti akumulasinya menjadi 360 juta. Nah 360 juta ini dikeluarkan zakatnya semua, dikeluarkan zakatnya semua. Wah udah dipotong Ustaz, setiap bulan enggak komplit lagi 30 juta. Jangan main culas, hitung dari keuntungannya, kan kita sudah mengambil dari keuntungan, iya kan, dengan keuntungan. Beda halnya dengan yang namanya tijarah dalam sesungguhnya, modal 50 juta, begitu akhir perhitungan ada 150 juta, dihitung semua, iya kan? Karena yang jadi rasul mal dengan keuntungan itu semua sama-sama beredar, semua sama-sama beredar, iya kan? Maka dihitung 150 juta itu yang dizakati. Nah kalau rumah ya tidak dihitung yang entah berapa ratus juta itu berapa pintu tadi, tapi hanya dikeluarkan dari hasil rumah itu, gitu. Seperti halnya tanah yang kita beli, ya tidak ditanami, tidak apa, ya tidak ada zakatnya. Tapi ketika kita tanami tanaman, palawija dan lain sebagainya, maka dari hasil panen itulah yang kita keluarkan zakatnya. Jadi itu. Jadi itulah aturan Allah SWT. Yang kedua apa tadi? Orang yang menghindari untuk membagi warisan, ya, untuk tirkahnya itu pada anak-anaknya, maka dia hibah-hibahkan kepada anak-anaknya. Dia hibah-hibahkan. Berarti kalau hibah ini bisa menimbulkan iri hati nih, karena mungkin yang semua anak bisa dihibah dengan jumlah volume yang sama. Nih kamu tanah di sana
25 meter, 30 meter, satu kontrakan gitu. Yang satu dikasih begitu juga, antara laki perempuan sama. Padahal yang diatur dalam syariat tentang faraid, maka untuk anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Ya kan? Jadi itu sesungguhnya harus ditunaikan hak waris itu. Ya, ada juga yang mengambil kebijakan begini. Sebelum sudah merasa sudah uzur tua, akhirnya ditetapkanlah dibagi warisannya itu oleh orang tuanya. Sekian untuk si A, si B, C anaknya kan dibagi. Ya, sudah dibagi dulu. Tapi untuk mengambil ini nanti gitu. Mungkin dikhawatirkan takut nggak ada orang yang menghitung dengan adil, mungkin bisa diterima itu. Kebenaran orang tuanya alim, mengerti tentang mawaris. Dibagi, dia tahu anaknya ada sekian orang, lelaki berapa orang, perempuan berapa orang, dijumlahkan. Lelaki kali 2, perempuan dikali 1, total sekian. Harta yang ada perkiraannya sekian, maka bagian dia sudah diatur. Pembagiannya nanti setelah orang tuanya yang masih hidup tadi menikmati seluruh hartanya, ya kan? Tidak boleh dipaksa oleh anak, Pak udah kapan lagi, bagi dah, bagi semua udah, habisin semua udah, buat apa lagi bapak sama ibu? Lah iya, dia lihat bapaknya 70 tahun. Apa dia yakin bapaknya 72, 73 udah ini kan? Wafat misalnya, mungkin begitu ya pikir dia ya. Sementara ternyata masih panjang umurnya bapak atau ibunya. Dan perlu biaya dalam hidup mereka. Masih sehat. Makanya seringkali kita lihat orang tua tadi punya ya banda, katakanlah tanahnya berapa? 1 hektar misalnya. Setelah dibagi-bagi kepada anak-anaknya, sudah hilang dah harta orang tua tadi. Ya kan? Tidak ada yang nambah. Mestinya secara rumus ekonomi gitu ibaratnya ya, mestinya anak yang lebih punya pendidikan yang tinggi, dapat kerjaan yang lebih mapan, lebih bagus, bisa saja mungkin minimal sama dengan harta yang dapat orang tuanya. Ini malah habis Pak, tak bersisa. Ya kan? Nah, gimana itu? Pada umumnya begitu Pak, kita lihat. Jadi bagi anak-anak, ya kan? Sampai nggak kepada cucu-cucunya ini? Sudah tipis seperti itulah. Ya. Monggo. Bismillah. Aku pernah berkunjungan bersama Nabi SAW, lalu hewan tunggangannya kami tersandung. Aku pun mengatakan berasal setan. Maka Nabi SAW berkata kepadaku, jangan kau katakan celaka setan, karena jika engkau mengucapkan itu maka setan itu akan semakin besar hingga besarnya seperti sebuah rumah. Dan setan akan berkata, ini terjadi karena kekuatanku. Akan tetapi katakanlah Bismillah. Karena jika engkau mengucapkan itu, setan akan menjadi
mengecil sampai seperti lalat. Hadis dia diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ahmad, An-Nasai, Al-Hakim, disahihkan Syekh Al-Albani. Menurut saya pernah ada kita Pak? Setan bisa mengembang, bisa mengecil. Iya. Apa? Sahih hadis. Ini putus-putus tulisannya ya. Ini di surat Abu Daud ya, disahihkan Syekh Al-Albani. Ini hadis ucapan dari sahabat ini, celakalah setan gitu ya. Qulta idan fa innaka, apa nih sambungannya? Ini perinannya agak putus-putus ya ini ya. Hanya hadis, hanya terjemahannya yang tidak putus. Aku pernah boncengan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu hewan tunggangan kami tersandung. Aku mengatakan, celakalah setan. Maka Nabi SAW berkata kepadaku, jangan engkau katakan celaka setan, karena jika engkau mengucapkan itu, maka setan akan semakin besar hingga besarnya seperti sebuah rumah. Jadi insya Allah ini matan hadisnya benar ya. Ya. Karena apa nih? Saya beberapa kali mendengar dari kajian-kajian roda, kemudian saya cari dapat itu. Ya. Ya. Ini bisa dia ini. Jadi memang yang kita ucapkan itu haruslah nama Allah gitu. Ya, termasuk sesuai dengan kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un, juga ucapan ada asma Allah di dalamnya. Nah, seperti itu. Kalau setan dibesarkan nanti istilahnya semakin besar ya, atau istilah besar kepala setan itu. Sombong dia. Ini nama saya disebut ini kata setan. Nah, seperti itulah. Saya kira sahih hadisnya. Ya. Ini. Ya, silakan. Apa itu? Ya. Ya. Ini sering bahasa makom itu diungkapkan oleh orang yang mereka itu punya keyakinan begini. Itu orang itu adalah salah seorang wali yang makomnya dengan kita itu ada hijabnya ratusan, ribuan dinding hijab, batas yang tidak bisa dijangkau oleh kita. Makomnya, makom itu artinya tempat kedudukan, berasal dari kata qama, ya makom itu tempat berdiri sebenarnya, dimanakan dengan kedudukan. Kedudukannya jauh dengan kita, ya. Jangan kita lihat penampilannya saja katanya. Pakai celana pendek, tidak pakai baju, iya kan? Wah, ini wali nih. Jangan dianggap enteng itu.
Jangan lihat penampilan begitu. Wali dia tuh. Ini salah faham tentang makna wali itu sebenarnya. Makanya dibantah berdasarkan firman Allah SWT surah Al-Maidah ayat 51 itu. Ya. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Nah, itu ini definisi wali yang sungguhnya itu. Innama waliyukum, hanyalah yang disebut wali kamu itu Allahu wa rasuluh, Allah, yang kedua rasulnya, yang ketiga walladzina amanu, orang beriman, alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Yang orang mukmin itu yang senantiasa mengerjakan atau melaksanakan salat, menegakkan salat, wa yu'tuna az-zakata, dan mengeluarkan zakat, wa hum raki'un, dan mereka senantiasa ruku, senantiasa tunduk pada aturan Allah SWT. Pemahaman tafsirnya, kalau dimanakan ruku artinya sholat juga berarti tidak tepat. Karena ruku itu artinya orang yang merunduk, tunduk pada aturan Allah SWT. Itulah wali-wali Allah. Jadi satu sama lain kita ini, orang-orang mukmin itu saling menjadi wali satu sama lain. Iya, wali ini, beliau ini wali kita sama orang-orang muslim, sama orang mukmin. Rasul Allah ya wali orang-orang beriman. Allah walinya seluruh manusia ini, pelindung, penolong, pemimpin yang mengayomi, itulah wali. Yang kalau bicara makomnya yang berbeda tadi itu condong bukan makom yang sungguhnya, iya kan? Ada makomnya yang jauh dari kita karena tirakatnya berbeda. Padahal makom yang sesungguhnya dibedakan dari ketakwaan kan. Ya. Ada kalimat wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ada dalam surah Al-Isra itu ya. Nah, Al-Isra ayat 79 insyaallah itu. Maka dari sebagian malam fatahajjad bihi, hendaklah bertahajud padanya. Nafilatan laka, merupakan amal nafilah, tambahan buat kamu. Asa ya ba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke makam yang terpuji. Itulah makam yang sesungguhnya, bukan makam yang sampai orang tidak bisa memahami. Semakin babaliut itu namanya pemahaman agama. Ada orang yang karena makomnya itu ditanya, lagi kemana ini syekhnya? Ini lagi ngilang dia. Sholat maghrib di Mekah dia. Lagi waktu maghrib di sini, dia sholat maghrib di sana. Sangat ajib, berbeda, bertentangan dengan yang sesungguhnya. Jadi kalau sekarang waktu misalnya jam 3 ini, di Makkah itu waktunya baru jam 11, baru jam 11 Pak, 11 pagi, belum sampai zuhur ya. Ada selisih waktu 4 jam. Mana mungkin kita sholat maghrib di sini, itu syekhnya sholat maghrib juga di Makkah pada waktu yang sama. Nah dari situ udah dusta, dan macam-macam lagi itu sebutan tentang makom tadi. Ini tersebar, divideokan oleh mereka, disampaikan lewat YouTube dan lain sebagainya, viral gitu ya. Ini ada pimpinan dari wali-wali itu, mereka kumpul pada tanggal tertentu di Mekah,
nggak naik pesawat, nggak naik apa, dari sini udah langsung begini, langsung udah nyampe di sana sekejap mata. Inilah, iya, merem sedikit, sudah melek langsung udah ada tempat lain. Itu mungkin yang ditanya oleh Ihsan tadi ya makom tadi ya. Jadi makom yang sungguhnya itu berdasarkan perbedaan kualitas dari ibadah kita. Allah berikan makom yang berbeda kita. Tapi bukan berarti kita lantas bisa tiba-tiba duduk sini ngilang gitu. Oh, ini makomnya udah lain ini. Jangan sembarangan itu makom. Iya. Tidak ada para sahabat yang seperti itu. Padahal mereka itu lain-lain tingkat ibadahnya, kesungguhannya berbeda-beda. Bahkan ada seorang sahabat yang nenteng sendal, dilihat oleh Rasulullah, datang tuh ahlul jannah. Sahabat nengok semua, mana itu ya orangnya? Sampai berkali-kali Rasulullah 2 atau 3 kali menyebut, bajunya digulung, bawah ini diangkat karena dia habis berwudu di luar. Ternyata setelah penasaran sahabat, pengen lihat apa yang dia lakukan. Ternyata bangun malam sama dengan kita, sholatnya pada waktu-waktunya sama dengan kita. Lalu apa yang membuat dia berbeda? Ternyata keikhlasan dia dalam beribadah itu yang membedakan dia dari sahabat yang lain. Subhanallah ya. Jadi tidak ditinjau sehingga menjadi wali yang artinya tadi bisa merubah, katakanlah ini gelas ini ditunjuk sama orang yang disebut wali itu, ini langsung tiba-tiba jadi berubah wujud, jadi roti ini. Bata dilempar atau ditaruh begini, berubah wujud dari bongkahan emas. Nah ya, ini pemahaman-pemahaman yang sangat jauh dari petunjuk seperti itu. Kenapa? Ya, Allah itu walinya orang beriman. Ya. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut. Adapun orang-orang kafir, wali-wali mereka itu at-taghut. Jadi pemimpinnya, pelindungnya, pengayomnya adalah at-taghut. Beda. Jadi sejalan tadi ayat 51 surah Al-Maidah dengan surah Al-Baqarah tadi itu. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Wal ladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nur ila dhulumat. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kan gitu ya. Di juz 3, juz tilkar rusul faddalna ba'dahum. Berapa ayat setelah ayatul kursi itu ya? Ya, 2 ayat setelah ayatul kursi. Ya, 57. Jadi kata wali itu yang sungguhnya sangat berbeda dengan pemahaman wali yang oleh kebanyakan yang beredar di kalangan masyarakat akibat pengaruh dari ajaran Hindu yang apa itu, bahkan ada videonya. Yeah. Jadi kalau ini pernah terjadi di sini di tempat kami di Tanah Koja, memang itu ada seorang haji, walau alam hajinya haji apa ya. Nah, dia itu kalau bicara terkadang itu ada yang mengenal, maksudnya tentang dari apa, hadis apa gitu. Dia itu yang lebih wali, saudara sekarang nggak mampu.
Bintan Koja. Yaitu, nah itu kalau misalnya kayak kondangan masuk ke pelapang itu satu pelapang itu. Ya bilang saya juga wali gitu bilang. Bukan, orang beriman itu satu sama lain jadi walinya. Wali benar, saling menolong, saling melindungi, saling memimpin. Ya. Al-Maidah 51 itu dalilnya. Hanyalah yang disebut wali-wali kamu itu Allah itu pertama, Rasulnya, dan yang ketiga orang beriman. Kalau sekarang ada Rasul yang datang di tengah-tengah manusia sekarang ini, ya, bagaimana itu? Boleh jadi orang sekarang ini banyak yang tidak suka dengan beliau itu, ya, boleh jadi. Sebagaimana dulu guyub masyarakat jahiliyah bahkan memberi gelar pada beliau Al-Amin di saat belum ada orang yang menentang perilaku kemusyrikan di tengah-tengah bangsa Arab saat itu. Namun ketika beliau menyampaikan risalah Islam dengan mendakwakan tauhid, mengibadati Allah Subhanahu wa taala, mulailah terjadi perbedaan manusia itu. Maka raja mengatakan bahwa satu, Muhammad sudah gila. Kedua, dia menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat. Yang sebagian menyembah Allah, sebagian menyembah berhala mutlak, sebagian abu-abu, ikut syariat yang dibawa, meyakini Allah juga, tapi kurang marem hidupnya kalau tidak minta pertolongan pada berhala. Sekarang nggak sedikit yang bagian tengah ini, Pak. Sholat jalan, saum di bulan Ramadan jalan, akan tapi ini anget nih badan anaknya ini, udah cepat ambil bangle itu, ditusuk, potong-potong, jadikan gelang. Ini ada isinya ini. Padahal bangle itu sebenarnya kalau misalkan dihancuri, dibecek, istilah orang Betawi gitu ya. Orang yang sakit misalnya keseleo atau apa, karena dia anget, ya mungkin nih pengganti param atau pengganti salon pas misalnya, bisa. Ini enggak dijadiin gelang supaya ini gelang ini penangkal setan. Nah, ini seperti itu. Makanya sekarang ini orang mengatakan kalau orang sungguh-sungguh muslim melaksanakan syariat Allah SWT, dianggap sebagai apa? Ini merusak persatuan dan kesatuan ini. Nah ini sangat ya sangat membuat bingung ya dengan pernyataan-pernyataan manusia seperti itu. Padahal memang mesti terjadi pecah antara satu manusia dengan manusia lain kalau sudah berbeda keyakinannya. Kalau di negara kita ini kan sudah dibuat satu kesepakatan bahwa dengan perjanjian ini dijamin masing-masing yang punya keyakinan yang berbeda merdeka menjalankan keyakinannya, kan gitu. Orang Islam menjalankan sesuai dengan syariat Islam. Orang beragama lain silakan menjalankan sesuai syariat agama. Jadi seperti itu para ikhwan. Saya kira ini sudah mendekati asar ya. Sudah tinggal 10 menit lagi mungkin. Maka demikianlah, hadanallahu yakum ajma'in, alafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.